Halo sahabat kabar Medan, kita ketemu lagi di program Smart Talk dan kali ini ada saya Agus Perdana yang akan bersama Anda di episode kali ini. Dan saya nggak sendirian karena saya sudah kedatangan tamu istimewa hari ini. Siapakah tamunya? Beliau adalah pelaksana tugas Wali Kota Medan, Pak Ahyar Nasution. Ya, ini luar biasa beliau mau meluangkan waktu kemari ke studionya kita di podcast Bartok Kabar Medan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ahyar, sahabat Kabar Medan, seputar penanganan COVID-19 di Kota Medan. Ini kita tanya-tanya langsung sama orang sekarang yang masih nomor satu di Kota Medan ya. Yang beliau pasti punya banyak bisa menjelaskan secara lebih rinci dan detail terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Medan. Oke. Pak Ahyar, ini kan sekarang kegiatan apa Pak? Kegiatan kalau penanganan COVID kita terus lakukan kampanye dan sosialisasi untuk memutus rantai penyebaran. Dan syukur alhamdulillah walaupun masih ada tingkat positif di Medan tapi relatif stabil. Selama hampir 3 bulan ini relatif stabil di Medan, rata-rata 20 per hari. Dan angka kesembuhannya juga sangat baik sekali. Dan yang tingkat dirawat di rumah sakit sudah jauh menurun. Sekarang di bawah 1.000 yang dirawat di rumah sakit. Dan angka kesembuhan, lama dirawatnya juga semakin cepat. Lama dirawat semakin cepat. Kalau pada awal bisa sampai di atas 1 bulan, tapi sekarang sekitar 2 minggu saja sudah sembuh gitu. Jadi semakin baik dan penanganan rumah sakit kita juga semakin baik. Pak, tapi untuk Sumatera Utara sendiri Pak ya, itu kan sampai sekarang masih terkonfirmasi kasus positif COVID-19 itu masih tinggi lah dikatakan Pak ya, dan Kota Medan itu jadi salah satu penyumbang banyak untuk pasien positif COVID di Sumatera Utara. Nah, kemarin kita sempat ngobrol juga sama Satgas Penanganan COVID-19 di Sumut Pak. Itu menurut mereka kemarin katanya Medan itu udah turun menjadi orange gitu ya, nggak merah lagi. Tapi kita cek di akun medsosnya Pemko Medan itu kok masih merah Pak. Itu gimana? Oh itu, jadi kalau di akun medsos Medan, kenapa masih merah? Karena kriteria awal yang dibuat adalah setiap ada yang positif itu berarti di setiap kecamatan daerah yang ada yang positif berarti itu sudah daerah terjangkit. Nah, jadi satu saja pun masih merah gitu. Tapi secara klasifikasi nasional, relativity 50% yang terjangkit di Sumatera Utara itu bersumber dari Medan. Artinya dibanding provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, terutama DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kita di Sumatera Utara relatif ya terkendali lah. Nggak saya bilangkan rendah kali, tapi tidak terjadi lonjakan yang sangat luar biasa. Artinya COVID di Medan itu sangat terkontrol, sangat terkendali. Pak, tapi sebenarnya kan ini mungkin banyak masyarakat dan sahabat kabar Medan juga yang penasaran Pak. Kan dikasih warna zona tuh Pak ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, orange, merah, dan bahkan ada yang hitam Pak. Itu sebenarnya arti-arti pewarnaan zona itu apa tuh Pak? Nah, di sini pewarnaan itu dari Kementerian Kesehatan yang menentukan. Saya nggak terlalu ingat kriteria yang merah sekian batasannya, yang hitam sekian, karena Pak ternyata setelah diteliti misalnya Medan misalnya merah zonanya gitu kan, tetapi kan ada bagian-bagian wilayah Medan ini yang sangat tidak terjangkit gitu. Jadi tidak misalnya bisa, di wilayah mana Pak? Di daerah Belawan sana itu sangat relatif kecil sekali yang Belawan ya, Medan Utara ya? Iya, sangat relatif kecil sekali. Dan tapi ada kasusnya di Belawan? Pernah ada. Dan masyarakatnya juga ketika saya pernah sholat Jumat di sana, ternyata yang pakai masker cuma saya sendiri. Realita. Saya pun jadi ngomong, saya sendiri yang pakai masker di Belawan sana, di masjid pas ketika saya sholat Jumat. Dan itu realita. Dan realitanya juga tingkat keterjangkitannya sangat rendah sekali.
Kan ini faktual-faktual yang ada gitu. Oke. Itu tadi di Belawan yang cukup rendah menurut data ya Pak ya. Kalau yang kecamatan di Medan ini yang agak tinggi kasusnya di wilayah kecamatan mana Pak? Saya tidak ingat kali ya sekarang di kecamatan mana. Tapi di daerah pusat kota inilah yang sangat tinggi. Pusat kota? Di beberapa kecamatan di pusat kota yang berpindah-pindah, hari ini di kecamatan ini, besok di kecamatan itu. Tapi ya secara keseluruhan overall tingkat positivity di Medan itu ya tidak tinggi kok. Dibanding relatif ya. Dibanding Jakarta yang sampai 1000-an per hari, di Jawa Barat 1000-an per hari. Kita di bawah 100 kalau Sumatera Utara. Nah itu dia, jadi relatif terkendali lah. Masih terkendali ya. Tapi Pak, sekarang kan di Kota Medan kalau kita lihat ya, masih terjadi kerumunan. Misalnya kayak di tempat-tempat hiburan kayak kafe atau warkop gitu ya, atau mungkin mall, bahkan ada yang udah mulai bikin pesta pernikahan gitu kan. Kemudian di hotel orang udah mulai bikin seminar. Sebenarnya memang sudah diperbolehkan atau bagaimana sih Pak? Dibolehkan, tapi dengan memenuhi persyaratan protokol kesehatan. Oke. Kita pemerintah Kota Medan tidak pernah melarang kegiatan aktivitas sosial masyarakat. Dibubarkan gitu nggak? Tidak. Kan kita lihat di medsos tuh ada dibubarkan yang pesta. Ya, gitu. kita minta supaya semua warga masyarakat tidak dilarang untuk melakukan kegiatan sosial, tapi patuhi protokol kesehatan sesuai dengan Perwal 27. Oke. Tentang adaptasi kebiasaan baru. Itu yang harus diikuti. Jadi pemerintah Kota Medan tidak pernah melarang kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Sepanjang mematuhi protokol kesehatan. Oke. Pertanyaan ini Pak, bagaimana cara memantau protokol kesehatan itu dijalankan oleh masyarakat? Kan kita nggpp mungkin selalu misalnya Satpol PP atau selalu ngontrol atau apa gitu. Ya, itu realitanya ya. Tidak mungkin juga kita pantau. Terus saja kita sampaikan kepada masyarakat. Ini kan kepentingan kita bersama. Gitu. Tak mungkin juga Satpol PP setiap saat, setiap sudut Kota Medan dia pelototin terus, itu tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi kita sampaikan terus gitu. Tapi razia-razia masker itu sekarang masih ada nggak sih Pak? Masih ada, masih ada. Tapi ya begitulah tingkat kesadaran masyarakat karena dianggap ini penyakit sudah biasa-biasa saja. Kayak pasrah apa gitu ya? Iya, bukan penyakit yang luar biasa kali sekarang di mata masyarakat. Di mata masyarakat? Iya. Jadi ya kondisinya begitu. Udah penyakit biasanya ini. Ada orang positif, positif kau, iya udahlah. Istirahat kan gitu. Kalau dulu kan langsung heboh ya. Lewat depan rumahnya pun tak berani kan gitu. Iya. Sekarang nggak ada masalah gitu. Apalagi ada petugas pakai APD lengkap gitu kan, udah gitu heboh kan gitu kan. Bulan. Sekarang udah, ya udahlah. Karena masing-masing masyarakat kita sudah mengerti bagaimana penanganan memberikan perlakuan terhadap orang yang terjangkit COVID. Saya sendiri juga sudah pernah positif COVID. Penyintas COVID. Nah, jadi ya saya sih bisa ngomong apa adanya aja gitu. Yeah. Jadi bukan penyakit yang harus ditakuti luar biasa gitu. Nah itu dia. Pak, sebenarnya ada sanksi nggak sih untuk para pelanggar prokes itu Pak? Seperti apa biasanya bentuk sanksinya? Ya pertama, berbicara Kota Medan kan berbicara Perwal ya. Ya. Tidak ada sanksi pidana di sini, hanya sanksinya sanksi administratif. Misalnya kalau sebuah perusahaan atau restoran melanggar protokol diingat tidak bisa juga, ya izinnya dicabut, itu aja. Sudah ada yang dicabut di Medan? Sampai sekarang belum. Belum ada? Belum ada. Oke, baik. Sahabat Kabar Medan, kita masih akan ngobrol seru lagi ya dengan PLT Wali Kota Medan, Pak Ahyar Nasution. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.
maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Sahabat Kabar Medan, kita masih bersama di program Smart Talk ya di kabarmedan.tv, dan saya Agus Perdana masih bersama dengan PLT Wali Kota Medan, Pak Ahyar Nasution. Kita masih ngobrol-ngobrol seputar penanganan COVID-19 di Kota Medan. Oke, kita lanjut lagi nih Pak ngobrolnya. Pak, di Kota Medan ini ada satu pertanyaan yang mungkin terbersit ya, bukan hanya di pikiran saya, tapi mungkin di banyak orang. Kenapa sampai sekarang Kota Medan itu tidak menerapkan PSBB, Pak? Oh. Karena kayak Jakarta, Pak, itu kan sudah kayak di Medan ini kayak nggak ada terjadi apa-apa gitu, Pak. Ya. Jadi gini, kenapa saya selaku pelaksana tugas wali kota tidak melaksanakan dan tidak menerapkan PSBB? Kenapa, Pak? Pada saat itu kami kaji. Dulu istilahnya masih OTG, PP, UDP, positif kan gitu kan. Ternyata total itu hanya sekitar 2.000 orang. PP pelaku perjalanan, orang tanpa gejala, PDP positif. Jadi kalau hanya sekitar 2.000 orang, masa kan yang 2 jutaan orang sekian tersiksa. Kan sangat tidak adil itu kan. Akhirnya kajilah. Kami panggil tim ahli segala macam. Akhirnya kita sepakati, kita tidak akan menerapkan PSBB karena PSBB tersiksa semua orang, hanya gara-gara 2.000 orang. Maka kita ambil langkah, kita siapkan karantina untuk orang-orang yang orang tanpa gejala, orang yang PDP, semua segala macam. Ya kita rawat dia. Sehingga yang lainnya bisa beraktivitas, yang positif kita rawat di rumah sakit. Sehingga tidak menimbulkan problem sosial, problem ekonomi yang berkepanjangan. Itu dasar berpikirnya. Jangan gara-gara sekian ribu orang, tapi jutaan orang di Medan itu tersiksa. Kan, kalau kita lihat di awal pandemi, Pak ya, banyak orang yang ribut gitu ya. Ini lockdown nih, kenapa nggak lockdown apa segala macam. Orang bebas aja keluar masuk gitu. Ya itu tadi. Dampaknya ke ekonomi. Ya ekonomi. Oke. Ya syukur alhamdulillah kita berjalan. Yang melakukan PSBB juga ternyata tidak maksimal, tidak maksimal, tidak efektif. Masih bertambah terus. Bertambah terus. Ya, makanya kita sampaikan juga dengan meningkatkan protokol kesehatan itu tadi. Itu tadi. Jadi berpikirnya kita itu kalau tempo hari saya buat PSBB, semua orang tersiksa, tidak boleh keluar rumah. Lah makanya dari mana? Hah? Oke, pemerintah kota ada anggaran untuk belanja. Nah, siapa yang nganteri makanan itu? Wah, itu persoalannya nggak gampang. Bukan kita takut, tapi dasarnya itu tadi. Kalau hanya 2.000 orang inilah yang kita isolasi. Yang lainnya silakan jalani kehidupannya. Oke. Pemko sendiri punya rumah sakit khusus nggak, Pak, untuk menangani pasien COVID ini? Karantina itu 2. Di mana tadi? Tadi kan Bapak cerita 2.000 orang apa sekian diisolasi. Gitu. Pertama di P4TK di Pondok Surya. Oke. Kedua Rumah Sakit Lions di Jalan Amir Hamzah. Itu untuk ruang karantina kesehatan. Ya selebihnya kalau yang positif itu di rumah sakit. Rumah sakit kita juga sudah cukup baik. Laboratorium PCR test kita sudah di samping USU punya, ada Malik punya, rumah sakit USU, kemudian rumah sakit Dr. Pirngadi, rumah sakit Royal Prima punya PCR test sendiri. Oke, Pak, ini cerita soal masalah dampak ke ekonomi nih Pak ya. Kalau kita lihat sekarang banyak usaha-usaha yang berjalan tertatih lah ya. Kalau nggak dibilang mereka antara hidup segan mati tak mau Pak ya. Kemudian mall, hotel, restoran juga banyak yang tutup, banyak yang di PHK. Sebenarnya Pak,
Kalau mungkin Pemko Medan punya data, seberapa dampak ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19 di Kota Medan ini, Pak? Dampak ekonominya sangat luar biasa. Luar biasa. Saya tidak punya angka yang pasti ya, Oke. karena Gambarannya mungkin, Pak? ya gambarnya sangat luar biasa. luar biasa, oke. Penurunan daya beli masyarakat luar biasa. Orang banyak berjualan tapi tidak laku. Nah, inilah yang saya katakan, ada rantai ekonomi yang terputus. Oke. Di mana rantai ekonomi yang terputus itu? Ya, akibat anak sekolah diliburkan, mahasiswa diliburkan, terputuslah rantai ekonomi, kantin-kantin di kampus, Tutup. kantin-kantin di sekolah, kemudian abang-abang becak yang mengantar jemput anak sekolah. Sudahku tidak ada yang naik. Dan ini punya dampak ekonomi luar biasa. Makanya dengan keadaan stabil ini, saya sedang mengkaji, sedang menganalisis agar segera proses belajar tatap muka dikembalikan lagi Oke. dengan standar protokol kesehatan supaya ekonomi tersambung lagi yang terputus ini. Kalau hanya stimulus bantuan-bantuan saja tanpa ada produktivitas, ini juga bentar aja habis, dan yang Hanya- dibantu siapa yang itu pun nggak jelas juga. Hanya gitu. nyambung nyawa sebentar aja, Pak. ya? Iya, tapi tidak Iya. tidak berkelanjutan, sustainability-nya itu nggak tercapai gitu. Karena rantainya putus dia. Dikasih ya plus hilang-hilang gitu aja. Makanya perbaikan ekonomi itu tadi adalah menyambungkan rantai ekonomi yang terputus. Oke. Dia akan bergulir lagi ekonomi itu secara normal gitu. Pak Ahyar, pandemi ini kan membuat banyak orang yang di PHK, dirumahkan gitu ya. Tadi Bapak ada cerita dampak ekonomi luar biasa ke masyarakat Kota Medan terutama. Kemudian banyak yang beralih menjadi wirausaha gitu ya, apakah berjualan, berdagang, segala macam gitu ya. Sebenarnya itu hal yang positif atau bagaimana sih, Pak? Sebenarnya itu hal yang positif, alih usaha, iya. Namun persoalannya kan bukan di situ. Persoalannya ini kan di daya beli, di Yes. sisi demand-nya, bukan di sisi supply. Yes. Sisi demand-nya. Nah, sekarang kan kita harus mengangkat sisi demand-nya. Nah, sisi demand-nya kalau hanya stimulus saja, sustainability-nya tidak terbangun, tidak tersambung. Apa yang harus dibenahi, Pak? Yang dibenahi tadi itulah rantai yang terputus itu harus disambung. Karena dengan diliburkannya anak-anak sekolah, kampus, itu punya dampak memutus rantai ekonomi. Rantai ekonomi terputus di mana? Pertama, rumah-rumah kos. Oke. Kedua, kantin-kantin kampus. Anak kos banyak yang pulang kampung nih, Pak. Iya. Karena nggak ada perkuliahan. Iya kan? Kemudian kantin-kantin ini kan abang-abang becak yang antar jemput anak sekolah. Oke. Sudahku tidak ada yang naik. Ini kan punya dampak ekonomi. Kalau ini diputar kembali, mereka punya penghasilan, punya pendapatan, mereka punya daya beli, sehingga ungkitan ekonominya itu sangat luar biasa. Tapi kalau hanya stimulus hanya diberikan, sustainability-nya kan tidak terbangun gitu. Oke. Jadi sebenarnya kayak apa BST sekarang istilahnya, Pak ya, bantuan sosial tunai ya, itu menurut Bapak nggak terlalu berpengaruh untuk mengangkat ekonomi sekarang. Kan pemerintah pusat itu kan menggelontorkan sekian Ya kalau diberikan tanpa produktivitas, ya kan ujungnya nanti kan inflasi. Ya, terlalu banyak uang yang beredar. Iya, tanpa ada produk yang dihasilkan kan inflasi. Produktivitasnya apa? Oke, kemudian terkait dengan ini Pak, wacana Januari nanti 2021 itu kan sekolah-sekolah kabarnya mau dimulai dibuka kembali gitu. Kira-kira dari Pemko ada buat persiapan khusus terkait dengan Sedang ada persiapan, sedang dikaji, Dikaji. persiapannya, kesiapannya. Tapi saya mendorong, pertama sekali tidak gegabah kita juga melaksanakannya di dunia perguruan tinggi dulu. kampus dulu? Kampus dulu. Oke. Kenapa kampus dulu? Karena kampus mahasiswa relatif intelektualitasnya sudah lebih baik. Disiplinnya sudah bisa dibentuk. Kesadarannya sudah relatif lebih baik. Perguruan tinggi dulu. Sebulan berjalan kita evaluasi. Punya dampak
bangkitan COVID atau tidak. Kan gitu. Kalau tidak ada, kita turun ke tingkat SLTA. 1 bulan. Kita kaji lagi, kita evaluasi. Sampai nanti di sana. Sehingga dia tidak sekonyong-konyong gitu. Tiba-tiba masuk sekolah dibuka, malah menjadi masalah baru nanti takutnya, Pak. Makanya kita buat itu bertahap. Okay. Pemikiran saya itu, tapi saya nggak tahu karena kan perguruan tinggi itu kewenangannya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, SLTA itu gubernur, kewenangan pemerintah kabupaten kota itu hanya tingkat SLTP, SD dan TK. Mungkin banyak orang tua yang mereka justru senang gitu kalau misalnya anaknya masuk sekolah lagi, walaupun dengan penerapan prokes ya Pak ya. Karena terus membayar uang sekolah itu gimana Pak? Kan selama ini uang sekolah terus dibayar gitu, sementara anaknya nggak sekolah main-main apa segala macam. Nah sebenarnya pengeluaran orang tua itu sama saja karena dia beli paket-paket kuota internet itu kelas juga online, kelas online itu kan gitu kan. Nah sebenarnya pengeluaran orang tua sama saja gitu. Ya kalau bayar uang sekolah memang tetap bayar uang sekolah. Nah pada waktu menjelang tahun ajaran baru, tempo hari, saya selaku pelaksana tugas wali kota membuat surat edaran menghimbau kepada sekolah-sekolah untuk tidak melakukan kutipan-kutipan terhadap uang pembangunan, uang pendaftaran segala macam. Tapi kalau uang sekolah iya benar, karena guru-guru juga mengajar yang sekarang kan. Tetap digaji Pak ya? Tetap digaji, dari mana? Betul. Kan gitu. Itu dia. Nanti masalah juga kan di stop uang sekolah tiba-tiba gurunya nggak bisa digaji kan. Itu kan nggak betul juga. Jadi masalah baru lagi ya. Guru tetap mengajar. Kompleks masalahnya ternyata. Guru tetap mengajar. Tetap mereka mengajar. Bukan tidak mengajar, cuman online. Maka hak dia itu juga harus dipenuhi gitu. Di pemerintahan sekarang pun sepertinya koordinasi banyak online Pak ya. Iya. Ngobrol via meeting gitu kan, virtual meeting gitu ya. Oke. Baik, sahabat Kabar Medan, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Smart Talk. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Sahabat Kabar Medan, kita kembali di program Smart Talk dan kita ada di sesi terakhir. Saya Agus Perdana, saya masih ngobrol sama PLT Wali Kota Medan, Pak Ahyar Nasution, ya. Pak Ahyar, ini kan menjelang akhir-akhir tahun ini ada fenomena La Nina yang menyebabkan banyak terjadi bencana. Salah satunya adalah banjir, Pak. Nah, banjir seperti kita tahu dampak yang paling dirasakan selain masalah kerusakan rumah atau bangunan atau apa, juga pengungsian gitu kan, banyak korban yang mengungsi. Nah, kira-kira Pak, untuk yang selama ini ditangani Pemko Medan, karena kemarin sempat terjadi banjir besar juga Pak ya beberapa waktu yang lalu, itu bagaimana protokol kesehatan terhadap pengungsi itu Pak? Apakah misalnya ada perlakuan khusus di rapid test atau di swab atau bagaimana Pak, supaya jangan menyebar di
akibat banjir ini kan kita nggak tahu ya Pak ya, penyebaran bisa terjadi mungkin gitu. Jadi penanganannya bagi yang memiliki gejala dan pada saat-saat tersebut seluruh aparatur kesehatan kita aktif turun ke masyarakat untuk mengawasi, mengontrol. Jadi memang tidak semuanya kita lakukan tes, tetapi yang ada gejala-gejala langsung kita tes itu. Tidak rapid test, kita PCR testnya langsung gitu. Jadi kalau ada yang gejala demam kita obati, kemudian dilakukan PCR testnya. Sebentar lagi kan mau akhir tahun Pak ya, perayaan tahun baru ya, tinggal beberapa waktu lagi. Nah, biasanya saat tahun baru Pak, orang kan mengadakan pesta kembang api lah, atau ya yang menyebabkan kerumunan. Kira-kira Pemko Medan ada sudah menyiapkan aturan khusus nggak Pak? Atau nggak boleh sama sekali ini tahun baru di rumah gitu? Ya, kita tidak melarang orang merayakan tahun baru. Tidak melarang. Yang dilarang itu kan kerumunannya. Kerumunan. Itu dia. Jadi Pemko Medan juga tidak menyelenggarakan kegiatan di lapangan Merdeka. Tidak ada, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Pak ya? Tidak ada. Cuman kami tidak melarang orang merayakan tahun baru karena itu hak orang. Kalau orang pribadi-pribadi. Konvoy kan sekarang kan suka konvoy itu Pak, tahun baru tuh. Itu gimana nanti tuh? Konvoy. Yang bisa macet jalan biasanya tahun baru kan susah juga kontrol itu Pak pasti ketika tidak kerumunan di jalan. Di sini juga harus dihitung, masyarakat juga harus cerdas. Yang berbahaya itu adalah droplet paling positif. Nah, droplet itu percikannya berapa jauh? Ya kalau jaraknya itu terpenuhi kan nggak ada masalah kan. Kalau orang pun naik kereta, paling dekat jaraknya 3 meter kan. Ya kan, 3 meter ya. Ya, saya tidak menganjurkan untuk terjadi konvoy. Sebaiknya jangan konvoy. Sebaiknya jangan. Ya. Cuman kita juga harus cerdas. Yang mana itu yang dilarang, di mana yang bahaya. Ya. Pemerintah Kota Medan tidak pernah melarang jumlah orang kumpulan. Yang diatur adalah jarak. Jarak, karena apa? Droplet ini, kalau orang ketawa ngakak, paling tinggi pun juga 80 cm itu lompatannya kan. Kalau jaraknya 2 meter kan nggak sampai juga orang kena kan. Itu dia. Jadi kita jangan terjebak dari jumlah orangnya gitu. Dan kalau semuanya pakai masker, walaupun tidak dijamin 100% tidak jadi penularan, tapi kalau sudah dicegah, kan boleh sih orang duduk berkeluarga, kan gitu. Walaupun cuma 2 orang, tapi kalau nggak pakai alat apapun, ya itu potensi penularannya sangat tinggi gitu. Jadi semua warga Kota Medan harus dipahami metode pencegahannya dan bagaimana metode penularannya sehingga kita bisa mengantisipasi. Itu dia. Tahun baru ini kan juga jadi masa liburan panjang ya Pak ya, pengganti liburan Idul Fitri apa kemarin gitu ya. Nah ini kan apakah ada imbauan khusus, terutama orang-orang ini kan pasti liburan nih, yang mungkin yang ingin pulang kampung atau apa gitu, atau malah dari kampung balik ke Medan, ada nggak imbauan khusus Pak? Ya kami kira kami tidak melarang orang untuk keluar kota dan tidak juga melarang orang lain masuk Kota Medan. Siapapun dia silakan datang dan masuk Kota Medan asalkan memenuhi protokol kesehatan. Itu dia. Memenuhi protokol kesehatan. Iya. Perlu rapid dulu misalnya mereka mau masuk dari kampung misalnya nanti balik ke Medan? Tidak mesti sampai gitu kali lah. Tidak mesti sampai gitu kali. Yang penting jaga protokol kesehatan. Iya. Oke. Pak, ini kan sudah ada, kita bicara soal vaksinasi Pak ya, ada 1,2 juta vaksin Sinovac ya dari negara Cina yang itu sudah masuk ke Indonesia, yang kabarnya akan diberikan secara gratis ke masyarakat. Dari Pemko Medan sendiri udah ada dapat informasi yang bisa kita dapatkan, kita bagi ke ini terkait dengan nanti bagaimana vaksin itu disalurkan ke masyarakat Pak? Belum tahu berapa jumlahnya yang dapat oleh Kota Medan. Belum tahu. Belum ada info ya Pak ya. Tapi nanti memang gratis atau bagaimana Pak? Ya, kalau kata Presiden kemarin gratis. Ya, kita tunggu aja lalu kebijakannya ya kan. Kita nggak tahu. Baik, Pak. Bapak kan juga sebagai salah satu penyintas COVID Pak ya, yang sudah sembuh gitu. Nah, ini ada penelitian yang beberapa hari ini
mengemuka terkait dengan plasma darah orang yang sudah sembuh dari COVID, itu katanya bisa menjadi antibody atau bisa untuk apa ya, bahan vaksin gitulah ya. Kita nggak ngerti, nggak terlalu paham bahasa kedokterannya, tapi Pak, kalau Bapak gitu misalnya, Bapak bersedia nggak Pak menyumbangkan plasma darah untuk Ya, kalau untuk selama untuk kebaikan, masyarakat? untuk kebaikan kenapa? Tidak saya kasihkan aja. Itu kan ibadah bagi saya. Ibadah. Menyelamatkan orang lain kan. Oke. Ya, karena ketika saya berikan itu, pertama saya makin sehat. Kedua saya bisa menyehatkan orang lain, kan itu ibadahnya luar biasa itu. Karena selama ini pun saya donor darah kan, membuat saya sehat itu salah satunya ya donor darah gitu. Jadi anggap aja saya donor. Anggap donor darah. Pak, kemarin waktu terkena COVID, apa yang Bapak rasakan, Pak? Dan bagaimana proses penyembuhannya waktu itu? Saya sih klasifikasi sedang ya. Sedang. Klasifikasi sedang. Nah, pada saat itu rasa demam 3 hari. Demam 3 hari, kemudian bernapas itu tidak bisa dalam. Karena memang paru-paru kita yang diserang. Saturasi oksigen saya sempat di bawah 95, 93, 94. Nah, karena saturasi tersebut menurun, daya konsentrasi, fokus itu menurun. Itu dia. Makanya ditingkatkan saturasi oksigen itu untuk meningkatkan daya konsentrasi kita. Oke, Pak, ini ada pertanyaan terakhir untuk Bapak. Sebagai seorang penyintas COVID, Pak, ada pesan khusus atau imbauan khusus nggak Pak untuk masyarakat, agar kita bisa terhindar dari virus corona, Pak ya? Bagi warga masyarakat Kota Medan, penyakit COVID ini penyakit yang tidak berbahaya. Namun, tidak boleh juga dianggap sepele, karena angka kesembuhannya sangat relatif baik. Namun penularannya juga gampang sekali. Itu yang jadi masalah. Nah, untuk tidak tertular, pertama, imunitas kebugaran badan kita jaga, kemudian protokol kesehatan kita. Itu aja. Jadi, kalau ada, ya masyarakat Kota Medan sudah banyak menyadari, kalau ada yang positif itu bukan merupakan sesuatu yang aib lagi. Gitu. Nggak perlu malu ya Pak? Nggak perlu malu. Dulu kan kayak kena COVID tuh kayak kena kutukan gitu. Pada teman-teman pada menghindar semua, nggak perlu seperti itu juga Pak ya? Nggak perlu. Dan syukur alhamdulillah di Medan udah biasa saja. Dan bisa disembuhkan sebenarnya COVID Pak ya? Sembuh. Angka kesembuhannya kita di Medan relatif baik, di atas 80% angka kesembuhannya. Saya berbicara dengan salah satu orang yang sahabat kabar Medan ya, yang sudah sembuh dari COVID nih, Pak Ahyar. Pak Ahyar, terima kasih waktu ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga sudah hadir di tempat kami di kabarmedan.tv. Sahabat Kabar Medan, terima kasih yang sudah menonton program Smart Talk kali ini. Dan saya Agus Perdana, sekaligus juga Pak Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Pak Ahyar Nasution pamit. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih sahabat Kabar Medan. Ya, kita ketemu kembali di program Smart Talk berikutnya. Terima kasih.